Bapak-bapak dan ibu-ibu serta teman-teman yang saya cintai, mari kita membahas topik keinginan harus dikelola. Jika tidak, keinginan kita bisa menghambat iman dan merusak akhlak. Jadi dengan topik ini insya Allah kita akan membahas apa arti keinginan untuk kehidupan kita, apa sasaran dari keinginan itu, dan bagaimana cara kita mengelola keinginan agar keinginan itu tidak menghambat pengembangan iman kita kepada Allah dan tidak merusak akhlak kita dalam pergaulan dengan anggota masyarakat yang lain. Pertama-tama kita fahami dulu bahwa kehidupan kita secara menyeluruh adalah modal kita untuk mengabdi kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman di surat Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mengabdi kepadaku. Jadi tujuannya Allah menciptakan manusia dan jin adalah supaya manusia dan jin itu mengabdi kepada Allah. Sebenarnya semua makhluk Allah itu mengabdi kepadanya. Dan setiap makhluk Allah apapun, termasuk angin, termasuk pasir, termasuk air, semuanya itu bertasbih kepada Allah dalam rangka mengabdi kepadanya. Cuma manusia ini ada potensi membangkang. Jadi manusia punya potensi taat kepada Allah untuk mengabdi dan ada potensi untuk membangkang. Agar kita mau mengabdi kepada Allah, kita diberi bekal yang lebih lengkap dibanding makhluk-makhluk yang lain. Tetapi dengan kelengkapan itu justru kadang-kadang kita itu bisa mengalami kesulitan. Ya. Kadang-kadang kesederhanaan itu lebih mudah, ya. Dan kecanggihan itu justru malah sulit mengelolanya. Misalnya kita biasa mengendarai mobil Toyota Corolla atau Yaris. Kemudian disodori mobil Mercy baru seri S misalnya, atau seri E saja. Maka jangan-jangan kita kesulitan mengendarai mobil itu karena canggihnya. Kita maunya bisa berjalan mulus tetapi malah mogok di jalan. Nah, diri kita ini di dalam kehidupan kita itu diberi perlengkapan yang betul-betul lengkap, ya, yang dibanding, ya, betul-betul lengkap itu relatif dibanding dengan makhluk-makhluk yang lain. Justru lengkapnya fasilitas yang ada di dalam kita, maka membuat komponen-komponen yang ada di dalam diri kita itu menjadi kaitannya satu dengan yang lain itu sangat subtle. Kalau kita tidak mengelola dengan baik, maka kita bisa menyimpang. Termasuk fasilitas yang diberikan kepada kita itu adalah keinginan yang kita akan bahas hari ini. Sebelum itu, kita lihat yang lahiriah dulu. Agar kita bisa hidup, Allah memberi kita bekal berupa sumber daya alam. Sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, bumi itu sudah dibuat, ada gunungnya, ada sungainya, ada pepohonan, dan ada binatang-binatang yang menjadi bekal kehidupan Nabi Adam dan Ibu Hawa. Jadi Allah kalau menciptakan itu difasilitasi dulu. Fasilitasnya dulu yang disediakan, baru manusianya dihadirkan. Itu kan berarti Allah memuliakan manusia. Ya, seperti misalnya kalau kita pergi ke hutan, kita mau tidur, nggak ada fasilitas. Tapi kalau kita datang ke tempat yang kita dihormati, sebelum kita hadir, disediakan dulu hotelnya yang bagus, disediakan dulu jalannya yang mulus,
disediakan. Kalau ada yang mengetahui bahwa kita mesti sholat, maka orang-orang yang akan menerima kita juga menyediakan musola. Saya ingat saya pernah pergi ke hutan meliput kegiatan seorang menteri. Terus tiba-tiba di sana itu ada rumah biasa yang menjadi musola. Mereka cerita bahwa ini musola dibikin karena Pak Menteri akan datang. Karena Pak Menteri kalau datang yang ditanya nomor satu tempat sholatnya di mana. Nah, gitu. Begitu kita mau lahir di bumi, fasilitas semuanya disiapkan. Ya, betapa Allah sayang sama kita. Nah, sumber daya alam ini disediakan oleh Allah untuk kita. Bisa kita perhatikan di surat Abasa misalnya, surat 80 ayat 24 sampai 32. Falyanzuril insanu ila ta'amih anna sababna al-ma'a sabba thumma shaqqaqna al-arda shaqqa fa'ambatna fiha habban wa 'inaban wa qadba wa zaytunan wa nakhla wa hadaiqa ghulba wa fakihatan wa abba mata'an lakum wa li'an'amikum. Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya kami benar-benar telah mencurahkan air dari langit. Kemudian kami belah bumi dengan betul-betul membelahnya. Lalu kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, berupa anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan juga pohon kurma, kebun-kebun yang lezat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan untuk kesenanganmu, untuk sebagai bekalmu, dan untuk binatang-binatang ternakmu. Jadi kita diberi fasilitas sebagai sarana untuk kehidupan kita. Sebenarnya sumber daya alam yang disediakan oleh Allah itu bukan hanya untuk makan dan minum saja, tapi juga untuk tempat tinggal. Seperti Allah membuat pohon jati. Ya, di Blora itu banyak pohon jati yang bisa dipakai untuk membuat pagar, membuat meja, kursi, lemari yang kita butuhkan. Ya, membuat perabot rumah tangga. Begitu pula Allah menyediakan biji besi untuk membuat alat pemotong, membuat mesin-mesin, dan membuat kendaraan. Serta Allah membuat emas dan perak untuk perhiasan. Jadi sumber daya alam ini itu diciptakan oleh Allah untuk membekali kita. Itu bekal yang ada di luar diri kita. Di samping itu ada bekal yang ada di dalam diri kita, yaitu keinginan. Ya, agar kita bisa mengonsumsi sumber daya tadi, kita dibekali di dalam diri kita keinginan sebagai dorongan, ya, sebagai drive atau motif dari dalam. Allah menyebutnya di surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia atau ditanamkan kepada manusia keinginan. Keinginan ini bahasa Al-Qur'annya syahwat. Syahwat itu jamak, tunggalnya syahwah. Hati-hati dengan kata syahwah bahasa Arab. Syahwah bahasa Arab itu artinya keinginan secara menyeluruh. Apa saja keinginan itu namanya syahwat. Tapi kalau sudah diadopsi ke dalam bahasa Indonesia, syahwat itu sudah sempit, artinya hanya syahwat terhadap birahi, ya, syahwat yang sifatnya birahi. Dalam Al-Quran syahwat itu keinginan apa saja. Di sini disebutkan keinginan terhadap apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah bekal hidup di dunia. Ya, Allah menyebutnya dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah bekal untuk hidup di dunia. Tapi seringkali buku terjemahan tidak menyebutkan bekal, tetapi menyebutkan
kesenangan. Nah, ini kesenangan ini bisa misleading. Karena kalau dikatakan kesenangan di dunia itu tidak sebanding dengan kesenangan di akhirat. Padahal di ayat ini dibanding dengan akhirat di surga. Maka mata di situ lebih pas diartikan sebagai bekal hidup di dunia. Kemudian diteruskan oleh Allah, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Jadi sebenarnya fasilitas yang ada di dunia ini adalah bekal agar kita bisa manfaatkan supaya kita bisa tinggal di surga besok di akhirat. Jadi bagaimana caranya semua fasilitas yang diberikan oleh Allah itu kita manfaatkan sebagai kendaraan untuk menuju ke surga. Jadi kehidupan yang didukung dengan sumber daya alam baik di luar maupun di luar kita, dan juga keinginan yang ada di dalam diri kita hanyalah merupakan prasarana dan sarana untuk mencapai tujuan, yaitu mengabdi kepada Allah agar memperoleh ridhonya. Jadi jangan lupa keinginan beserta fasilitas-fasilitas yang ada ini hanyalah sarana untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya adalah mengabdi kepada Allah agar kita memperoleh ridhonya Allah. Apakah kita tidak mencari surga? Kalau kita sudah mendapat ridhonya Allah, kalau Allah ridho pada kita nggak usah minta, pasti dikasih surga. Nah, jadi ridhonya Allah itu lebih besar, lebih tinggi nilainya, sehingga target kita itu saja. Ya, jadi keinginan adalah sarana untuk hidup untuk mengabdi kepada Allah, dan pengabdian itu untuk memperoleh ridho Allah. Jadi tujuan akhirnya adalah ridho Allah. Nah, kalau kita mau mengoptimalkan sarana Allah itu, maka kita gunakan 100%. Jadi kalau saya suka membuat contoh bahwa semua yang ada dalam diri kita, dalam kehidupan kita, termasuk anggota badan kita, kecerdasan kita, harta kita, itu kalau ibaratnya pabrik, itu pabrik mempunyai kapasitas. Kalau semua peralatan yang ada di dalam pabrik itu dimanfaatkan dengan baik, maka produktivitas akan meningkat. Jangan sampai ada yang idle. Misalnya mesin ada 100, tapi yang dioperasikan hanya 50. Ada yang idle, maka hasilnya tidak optimal. Begitu pula diri kita ini, semua yang ada di dalam diri kita untuk kehidupan kita, fasilitas pada kita, itu adalah alat-alat yang mempunyai kapasitas, yang mendukung kapasitas kita kerahkan seluruhnya. Nah, istilah yang dipakai oleh Allah itu seperti di surat Al-Baqarah ayat 207, wa minan nasi may yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufur rahim. Ya. Wallahu ra'ufum bil ibad. Mohon maaf. Di antara manusia ada yang menjual dirinya. Menjual dirinya itu artinya seluruh apa yang ada pada dirinya itu dikerahkan ibtigha'a mardatillah, untuk mencari ridha Allah. Wallahu ra'ufum bil ibad. Allah itu Maha penyantun terhadap hamba-hambanya. Jadi kalau kita mau hidup kita ini bisa bermanfaat secara optimal, semua kita kerahkan hanya untuk mencari ridha Allah. Sebelum pembahasan kita lanjutkan, perlu kita bedakan dulu antara dua macam keinginan, ya, dua macam syahwat. Satu atau A, ya, A adalah keinginan terhadap kebutuhan. Yang kedua, B, keinginan terhadap kesenangan. Ya, ini suka kalau psikologi membahasnya bedanya antara needs dan wants. Needs dan wants. Nah, saya mengatakan karena bahasa Al-Quran tadi kan asyahawat, keinginan. Maka saya berpegang pada keinginan. Keinginan itu ada dua. Ada keinginan terhadap kebutuhan
yang bisa kita sebut needs, dan ada keinginan terhadap kesenangan, yaitu want. Jadi ada bedanya dua itu. Nah, yang keinginan mengarah kepada kesenangan itu yang biasa disebut hawa nafsu. Nah, coba lebih lanjut lagi. Kebutuhan, yang namanya kebutuhan itu apa dan kesenangan itu apa? Yang namanya kebutuhan adalah hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan kita. Semua yang kita perlukan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan itu kebutuhan. Bahasa Arabnya ad-darurah. Ya, bahasa Arabnya darurah. Darurah itu bukan berarti emergency, tetapi hal-hal yang dianggap perlu. Yang kedua, ini yang jarang dibahas. Ya, kalau kita membahas, misalnya kita baca buku psikologi, itu yang ada yang pertama ini, yaitu hal-hal yang diperlukan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Yang tidak ada di buku psikologi apa? Hal-hal yang diperlukan untuk terlaksananya kegiatan yang wajib dan sunnah. Ya, kalau yang pertama tadi untuk kehidupan, makan itu kebutuhan, minum kebutuhan. Terus yang kedua, air untuk wudhu itu kebutuhan, karena tanpa wudhu kita tidak bisa sholat. Maka air itu menjadi kebutuhan. Duit itu kesenangan atau kebutuhan. Lihat dulu, kalau duit itu kita cari untuk kita bisa pergi haji, maka duit yang kita cari itu kebutuhan, karena haji itu wajib. Ya, jadi jangan dianggap bahwa mencari duit itu semuanya hawa nafsu. Oh tidak, tergantung tadi tujuannya apa. Bandingkan dengan kesenangan. Kalau kesenangan adalah hal-hal yang dicari untuk menghasilkan kepuasan dan kesenangan semata. Ya, saya ulang, keinginan yang seperti ini disebut hawa nafsu. Karena apa? Yang dicari kesenangan dan kepuasan. Tadi saya sebut makan. Makan itu kebutuhan apa kesenangan? Lihat dulu, kalau makan sampai batas supaya dia survive, itu kebutuhan. Tapi kalau makan sambil ada gengsi, makan di restoran yang, ya kalau misalnya di Mahakam sana, ada restoran yang kalau kita bayar untuk berdua atau bertiga itu sudah jutaan rupiah. Itu untuk gengsi misalnya, atau untuk kesenangan, maka itu hawa nafsu. Ya. Jadi makan sampai batas tertentu itu kebutuhan, tapi di atas batas itu adalah kesenangan atau hawa nafsu. Sasaran dari keinginan itu apa? Keinginan terhadap kebutuhan itu sasarannya adalah hal-hal yang diperlukan untuk kehidupan dan kesehatan. Terus yang kedua, hal-hal yang diperlukan untuk terlaksananya kegiatan wajib dan sunnah, artinya ibadah. Kalau yang kesenangan itu hal-hal yang bisa menimbulkan rasa senang dan puas yang disebut hawa nafsu. Ya, ini saya mengulang supaya lebih jelas. Sebaiknya kita membatasi kesibukan kita hanya untuk memenuhi keinginan terhadap kebutuhan, sehingga semua kegiatan tetap terfokus pada pengabdian kepada Allah. Dan ini yang kita sebut efisiensi dalam hidup. Kita menuju ke efisiensi dalam hidup. Hidup ini hanya sebentar, maka harus efisien. Efisien itu diukur dengan apa? Diukur dengan tujuan tadi, yaitu tujuannya mencari ridha Allah. Kita tidak mengerjakan yang tidak berguna. Yang tidak berguna itu apa? Yang tidak membantu atau bahkan menghalangi tercapainya tujuan tersebut. Jadi kita tinggalkan yang tidak berguna. Allah menganjurkannya, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Nah, orang-orang
yang beruntung antara lain adalah orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Jadi apapun yang kita lakukan itu yang berguna saja. Nah, yang berguna itu apa? Yang pokok-pokok tadi. Terus hidupnya pas-pasan, belum tentu. Kita itu bisa saja bekerja hanya mencari kebutuhan, tetapi karena efisien, maka makin hari yang kita kerjakan jamnya sama, hasilnya bisa lebih besar. Ya. Jangan sampai kita itu menjadi terlalu sibuk dengan memenuhi kegiatan-kegiatan untuk mencari kesenangan saja. Kalau seseorang itu terlalu sibuk dengan memenuhi keinginan terhadap kesenangan, maka bisa-bisa dia makin tenggelam dalam kesenangan yang tidak ada ujungnya. Kesenangan itu kalau kita cari, kalau suatu saat kita senang dengan mendapatkan 1 juta, nanti kalau 1 juta itu kita terima lagi dengan sebanyak 1 juta, nanti kita menganggap 1 juta itu menjadi kurang. Ya, ini contohnya kalau orang gajinya 3 juta itu pas-pasan, kepengennya 5. Begitu dapat 5 senang. Nanti 1-2 bulan 5 juta itu menjadi biasa. Bahkan nanti menjadi kurang, kepengen lebih banyak lagi. Dan itu kalau dituruti sampai 1 bulan 2 miliar pun masih dirasa kurang. Ya. Jadi orang semacam itu bisa makin tenggelam dalam kesenangan yang tidak ada ujungnya. Karena nggak ada ujungnya, maka kesenangan itu sifatnya menipu. Rasulullah SAW mengatakan, seandainya seorang anak Adam memiliki harta sebanyak 2 lembah, ia akan menginginkan lembah yang kedua. Dan dia ingin yang ketiga. Jadi seseorang tidak akan merasa penuh perutnya atau tidak pernah merasa terpuaskan keinginannya kecuali dengan debu. Ya, kalau debu sudah masuk pada dirinya, artinya sudah mati, sudah dikubur pakai debu, dan bahkan dia menjadi debu. Ya, Allah mengampuni orang-orang yang mau bertobat. Ya, dan demikian kehidupan adalah kehidupan yang semu, seperti yang Allah sebutkan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tiada lain hanyalah kesenangan yang menipu. Lalu kalau kesenangan itu tidak pernah ada habisnya, lalu orang-orang itu punya kecenderungan untuk saling berlomba. Berlomba dalam mencari harta. Hati-hati, kalau kita sudah mulai senang berlomba dengan mencari harta, suka banding-banding, aku punya ini, dia punya itu, dan sebagainya, kita bisa lupa pada tujuan utama, yaitu mencari ridho Allah. Allah menyebutnya di surat At-Takatsur ayat 1 dan 2 yang insya Allah kita semua sudah hafal. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan atau berbanyak-banyakan harta itu bisa melalaikan kamu sampai kamu menengok kuburan. Menengok kuburan ini bisa arti letterlek, bisa arti kias. Kalau arti letterlek, mudah-mudahan kita menangkapnya letterlek. Berlomba-lomba banyak-banyakan harta itu bisa membuat kita lalai sampai kita mau menengok kuburan. Ketika datang ke kuburan, lalu kita sadar bahwa someday, suatu saat aku juga mati. Kalau aku sudah mati, harta yang banyak itu kita tinggalkan semua. Nggak ada gunanya. Jadi aku mencari harta secukupnya saja. Ya, secukupnya itu bukan berarti pas-pasan banget ya, tapi ada cadangan gitu, sedikit. Tidak usah cadangan yang banyak. Nah itu kalau kita pergi ke kuburan atau lewat saja. Di Jakarta ini kan banyak kita lewat, kemudian di pinggirnya ada kuburan, karet bifak misalnya, terus itu jeruk purut misalnya. Nah itu membuat kita ingat. Itu kata kias. Kenapa kita menganggapnya kiasan? Mohon maaf, letterlek. Kalau kita mengartikan kias,
Artinya itu sampai mati. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu mati. Jadi kalau belum mati, orang itu masih berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Ya, kita nggak usah nunggu yang seperti itu. Kemudian keinginan yang tidak terkendali bisa menghambat keimanan dan bahkan merusak akhlak. Kenapa? Karena orang yang mengumbar keinginan untuk kesenangan itu dia kecenderungannya bisa lupa kepada Allah, berarti imannya terhambat, dan dia bisa sombong. Kalau dia sombong, maka berarti itu merusak akhlak. Ya. Misalnya keinginan itu menghambat iman, bisa kita lihat di surat Al-Humazah. Insya Allah ini juga semua kita hafal. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhradah. Di kumpulan 3 ayat ini dua-duanya masuk, menghambat iman dan merusak akhlak. Coba terjemahannya. Celakalah setiap orang yang suka mengumpat, lagi mencela. Mengumpat dan mencela, bedanya apa? Kalau mengumpat itu jelek-jelekin orang, orangnya tidak hadir di situ. Itu mengumpat. Tapi kalau mencela, itu jelek-jelekin orang di hadapannya. Jadi mencela orang, baik orangnya ada di depan kita ataupun tidak ada, dua-duanya dilarang. Siapa orang yang suka mencela? Yaitu orang yang suka mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Hati-hati menerjemahkan ini. Ini ayat kedua, mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Tidak semua menghitung-hitung harta itu masuk sini. Karena kita lihat terutama teman-teman kita yang sopir angkot itu kan suka-suka sambil nunggu penumpang duitnya dihitung. Itu bukan untuk ngumpul-ngumpulin harta, tapi untuk ngitung setoran udah cukup belum. Jadi tidak termasuk yang seperti itu. Yang termasuk di sini adalah tujuannya apa? Apa pola pikirnya bagaimana? Pola pikirnya di ayat berikutnya, yahsabu anna malahu akhladah. Dia mengira bahwa hartanya itulah yang membuat dia survive. Nah, rusaknya iman di situ. Bahwa kalau aku masih punya uang 100 juta nih. Kalau 1 bulan kebutuhanku 10 juta, aku berarti masih bisa hidup 10 bulan lagi. Dia bilang, aku masih bisa hidup 10 bulan lagi karena punya duit 100 juta, cukup untuk belanja 10 bulan. Itu imannya rusak. Dia lupa bahwa yang membuat hidup itu Allah. Bisa saja orang sekarang punya 1 triliun terus mati, bisa. Bisa juga orang yang tidak punya duit tapi nggak mati-mati, juga bisa. Ya. Jadi orang itu menyangka bahwa hidup atau matinya seseorang bergantung pada harta. Itu merusak iman. Merusak akhlaknya apa? Orang yang seperti itu lagi-lagi membuat hartanya itu menjadi ukuran kesuksesan, ukuran prestasi. Mobilku mewah, rumahku 3 dan sebagainya. Nah, itu punya kecenderungan untuk sombong. Sombong itu ujung-ujungnya akan merusak pergaulan. Karena orang sombong itu pasti tidak disukai orang. Dan orang sombong itu suka melengos kalau ketemu teman. Atau bahkan suka maki-maki orang lain. Itu merusak akhlak. Oleh karena itu hati-hati, jangan sampai kita itu mencintai harta berlebihan. Berlebihan sampai harta itu menyaingi Tuhan. Ya, Allah wanti-wanti di surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah
Walau yara alladziina dzalamu idh yarawna al-'adzaba anna al-quwwata lillahi jami'an wa anna Allaha syadidul 'adzab. Ini tidak tercantum di PowerPoint di situ ya. Di antara manusia ada orang yang menjadikan selain Allah sebagai sekutu. Jadi selain orang itu menyekutukan Allah dengan yang lain. Ini yang menarik. Yang lain itu berupa apa? Berupa apa saja. Bisa berupa harta, bisa berupa seseorang, bisa berupa pangkat. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintai selain Allah itu seperti cintanya kepada Allah. Orang mukmin tidak begitu. Orang mukmin itu lebih mencintai Allah. Seandainya saja orang-orang itu tahu bahwa besok mereka akan disiksa di neraka, maka tentunya mereka tidak akan berbuat seperti itu. Jadi ada orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai sesuatu yang dicintai, dan cintanya itu menyamai cintanya kepada Allah, bahkan bisa lebih. Misalnya duit. Orang yang sangat mencintai duit sampai melebihi cintanya kepada Allah, maka dia itu bisa lupa bahwa dia itu diawasi oleh Allah. Ketika ditawari, nih kamu kalau mau tanda tangan, kamu dapat 5 miliar. Terus, wah 5 miliar lumayan nih, aku bisa beli rumah nih. Terus, tanda tangan. Nah, dia memilih tanda tangan karena duit, padahal Allah melarang, jadi dia tidak taat kepada Allah. Jadi dia tidak taat kepada Allah, tetapi lebih taat kepada duit. Nah, ini namanya musyrik. Maka Allah menyebutnya menyekutukan, ya, karena ketaatannya ganda atau bahkan beralih. Gitu ya. Ada beberapa contoh, misalnya keinginan yang berlebihan itu bisa menyebabkan orang menjadi kikir. Kok bisa? Ya, karena orang yang suka harta, orang itu tidak mau hartanya berkurang. Karena tidak mau berkurang, maka orang itu tidak mau membayar zakat, tidak mau bersedekah. Orang itu menjadi kikir. Itu bawaan potensi yang ada di dalam manusia, digambarkan oleh Allah di surat Al-Isra ayat 100. Qul law antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum khasyatal infaq wa kana al-insanu qatura. Katakanlah, seandainya kamu menguasai perbendaharaan rahmat Tuhanmu, jadi harta di dunia ini kamu miliki semua atau banyak sekali, niscaya perbendaharaan itu akan kamu tahan. Kamu tidak mau menggunakannya. Bahkan untuk makan sendiri pun bisa pelit. Ya. Kenapa? Takut membelanjakannya, takut hartanya jadi kurang. Dan manusia itu memang bawaannya sangat kikir, ya, bawaannya. Sebenarnya menghemat itu kecenderungan yang ditanamkan oleh Allah. Karena manusia diberi akal, itu disuruh menghemat supaya sebagian dari yang kita peroleh hari ini bisa kita cadangkan untuk besok. Ya. Tapi kecenderungan menghemat ini kalau tidak dikendalikan menjadi kikir. Gitu. Jadi menghemat perlu, tetapi begitu melampaui batas jadinya kikir. Begitu pula sedekah itu perlu, tapi kalau sedekahnya berlebihan juga nggak baik, itu tabdzir. Ya. Dan itu merusak keimanan. Rasulullah mengatakan, la yajtami'u syuhhun wa imanun fi qalbi rajulin muslim. Dua hal, kikir dan iman tidak akan bisa berkumpul di hati seorang muslim. Ya, kalau namanya muslim, nggak mungkin dua itu ketemu. Nah, jadi kalau beriman pasti tidak pelit. Nah, kalau orang itu pelit, imannya hilang. Nah, jadi hati-hati. Kikir dalam bersedekah sebenarnya itu kikir pada diri sendiri. Karena sedekah itu kan menolong diri kita besok di akhirat. Kalau kita mau bersedekah berarti kita menolong diri kita. Kalau kita tidak mau bersedekah berarti kita tidak mau menolong diri kita.
Toh harta itu ketika kita mati, kita tinggal untuk rebutan aja orang lain. Ya, kemudian itu tidak menolong kita. Tapi kalau kita sedekahkan, kan itu yang menolong kita. Jadi Allah mengingatkan di surat Muhammad ayat terakhir. Ha antum haula itu da'una litunfiqu fi sabilillah faminkum man yabkhal wa man yabkhal fa innama yabkhalu an nafsihi wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Itulah mereka itulah kalian ya, itulah kalian diajak supaya mau bersedekah di jalan Allah. Tapi di antara kalian ada yang kikir. Sebenarnya orang yang kikir itu kikir pada dirinya sendiri. Allah itu maha kaya, Allah tidak butuh kekayaanmu. Kalian yang butuh pertolongan Allah. Kalau kalian tidak mau bersedekah, maka Allah akan mengganti kalian dengan generasi yang lebih baik dari kalian. Ini ancamannya sampai akan mengganti. Ya. Saya lanjutkan contoh lagi. Keinginan yang berlebihan itu bisa menyebabkan rakus. Kalau tadi menyebabkan kikir, itu menyebabkan rakus. Sebenarnya rakus dan kikir itu bisa berbarengan. Wa ta'kuluna at-turatha aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma. Sekali-kali tidak demikian. Sebenarnya kamu tidak memuliakan anak yatim dan kamu tidak saling mengajak memberi makan orang miskin dan kamu memakan harta pusaka dengan cara mencampur baurkan yang halal dan yang haram dan kamu mencintai harta benda dengan kecintaan yang berlebihan. Lagi, contoh yang lain. Keinginan berlebihan bisa mendorong seseorang untuk mengambil hak orang lain. Karena rakus, lalu terus ngambil hak orang lain. Korupsi itu contoh mengambil hak orang lain. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun. Janganlah sebagian dari kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan jangan kamu membawa urusan harta itu ke depan hakim atau pengambil keputusan supaya kamu dapat makan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui. Terjemahan agak susah difahami. Begini, kita dilarang oleh Allah makan harta orang lain dengan cara misalnya menyodorkan uang kepada pengambil keputusan. Ini kan sogokan. Seharusnya proyek itu bisa dimenangkan oleh orang lain. Tapi karena misalnya saya nyogok kepada pengambil keputusan, saya kasih, lalu saya yang menang. Padahal seharusnya yang punya hak untuk mengerjakan proyek itu orang lain. Karena dia menjadi gagal memperoleh proyek itu, jadi rizki yang seharusnya milik dia, saya tarik kepada saya dengan cara sogokan. Nah, ini makan harta orang lain. Ya. Contoh-contoh tadi memberikan gambaran bahwa menuruti keinginan yang berlebihan bisa merusak keimanan seseorang dan bisa mendorong seseorang untuk mencari kepuasan diri meskipun bisa mengakibatkan orang lain menderita. Orang yang menghabiskan umurnya hanya untuk memburu makanan dan kesenangan semata-mata sebenarnya telah menyia-nyiakan prasarana dan sarana yang telah disediakan oleh Allah. Mereka berorientasi demikian mungkin ya, pertama karena kurang atau tidak memanfaatkan kecerdasannya. Dia punya kecerdasan tapi kecerdasannya tidak dipakai untuk memahami hakikat kehidupan yang sifatnya sementara ini. Hakikatnya ada apa? Tujuan. Yang kedua, mungkin dia lengah terhadap tujuan akhir, ultimate goal, yaitu mencari ridha Allah yang menawarkan kehidupan lebih baik di surga maupun di akhirat. Karena mereka diberi akibatnya, ya, karena mereka diberi kecerdasan, tapi tidak mau memanfaatkannya dengan baik, maka mereka tidak beda dengan sapi yang tidak diberi akal.
atau binatang ternak yang lain yang tidak diberi akal oleh Allah. Dan karena mereka telah menurunkan martabatnya sendiri. Manusia diberi akal tetapi perilakunya seperti binatang yang tidak mau menggunakan akalnya. Karena mereka menurunkan martabatnya sendiri, maka tempat tinggalnya di neraka di hari kiamat. Ini bisa kita baca di surat Muhammad, surat 47 ayat 12. Walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Orang kafir yang tidak mau beriman, itu hidupnya hanya bersenang-senang dan makan-makan. Seperti binatang ternak. Binatang ternak itu hidupnya hanya makan-makan dan bersenang-senang. Nah, karena manusia yang diberi akal tapi berperilaku seperti binatang, mereka menurunkan martabatnya sendiri. Wan naru mathwal lahum, neraka adalah tempat tinggal mereka kelak. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu atau mengendalikan keinginan kita terhadap kesenangan dan diberi kesempatan oleh Allah untuk tinggal di surga. Orang yang mengendalikan nafsu, insya Allah besok masuk surga. Seperti firman Allah di surat An-Nazi'at, surat 79 ayat 40 dan 41. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada Tuhannya dan dia menahan diri dari keinginan-keinginan yang untuk kesenangan tadi, maka surgalah tempat dia besok di akhirat. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ayat-ayat yang saya kutip tadi kebanyakan di juz 30 yang insya Allah sebagian besar atau bahkan semua kita hafal. Mudah-mudahan dengan saya ngutip ayat-ayat di juz 30 yang kita sudah hafal atau setengah hafal, itu membuat kita menjadi lebih sadar, dan kalau kita sholat membaca ayat-ayat itu membuat kita makin dekat dengan, merasa dekat dengan Allah, kita merasa berkomunikasi dengan Allah. Ya. Saya review sebentar. Kehidupan ini adalah modal untuk mengabdi kepada Allah dalam rangka mencari ridho Allah. Sasaran keinginan adalah kebutuhan untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan tugas yang wajib dan sunnah. Sedangkan sasaran keinginan untuk kesenangan adalah untuk kepuasan yang tak ada ujungnya. Maka kita kendalikan keinginan hanya untuk mencari kebutuhan saja. Keinginan yang tak terkendali bisa mengakibatkan seseorang menjadi kikir, rakus, makan harta orang lain, dan sebagainya. Dan yang kita cari adalah yang berhasil mengendalikan keinginan kita sendiri dengan harapan kita bisa masuk surga. Demikian, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau ada yang bertanya silahkan.